Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang sangat mengharukan, sebuah cerita tentang keberanian, kebaikan hati, dan takdir yang tak terduga. Kisah ini akan membuat hati kalian berdebar, mungkin juga meneteskan air mata, dan yang pasti, akan membuat kalian merenungkan arti sebuah pengorbanan. Jadi, jangan kemana-mana ya, tonton kisah ini sampai habis. Dijamin, endingnya akan membuat semua orang menangis. Inilah dia, kisah yang berjudul, Detik-detik Pemuda Miskin Selamatkan Poluan Hanyut. Semua menangis. Lihat endingnya. Mentari pagi menyapa desa Sukamaju dengan sinarnya yang hangat. Di sebuah gubuk sederhana di tepi sungai yang deras, hiduplah seorang pemuda bernama Rizky. Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, hati Rizky selalu dipenuhi dengan kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Ia dikenal ramah, suka membantu, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Hari itu, sungai yang biasanya tenang tiba-tiba meluap akibat hujan deras semalam. Airnya berwarna coklat keruh dan arusnya sangat kuat. Warga desa tampak waspada, menjauhi tepi sungai yang berbahaya. Di tengah situasi genting itu, tiba terdengar teriakan histeris. Seorang wanita berseragam polisi terlihat berpegangan pada sepotong kayu, terseret arus sungai yang ganas. Rupanya, Bribda Ayu, seorang poluan muda yang sedang bertugas melakukan patroli di sekitar sungai, terpeleset dan jatuh ke dalam air. Warga desa panik. Beberapa pria mencoba mencari tali atau pelampung, namun derasnya arus membuat mereka ragu untuk terjun langsung. Teriakan Bribda Ayu semakin melemah, tubuhnya tampak semakin jauh terbawa arus. Di tengah kepanikan itu, Rizky tanpa ragu sedikit pun langsung berlari menuju tepi sungai. Tanpa mempedulikan bahaya yang mengintai, pemuda miskin itu melompat ke dalam sungai yang bergejolak. Semua orang yang melihatnya terkejut dan khawatir. Dengan sekuat tenaga, Rizky berenang menerjang arus yang kuat. Beberapa kali tubuhnya terombang-ambing, namun semangatnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain tak pernah surut. Setelah berjuang dengan susah payah, akhirnya Rizky berhasil meraih tangan Bribda Ayu yang sudah hampir tenggelam. Dengan sisa tenaganya, Rizky berusaha menarik Bribda Ayu ke tepi sungai. Warga desa yang melihat perjuangan heroik Rizky segera membantu menarik mereka berdua. Akhirnya, dengan selamat, Rizky dan Bribda Ayu berhasil mencapai daratan. Bribda Ayu terbatuk-batuk, wajahnya pucat pasi. Namun, matanya menatap Rizky dengan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu tak kuasa menahan haru. Mereka memeluk Rizky, memuji keberanian dan kebaikan hatinya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Setelah memastikan Bribda Ayu aman, tiba-tiba Rizky terhuyung dan jatuh pingsan. Rupanya, saat berjuang di tengah arus deras, tubuhnya terbentur batu, dan ia mengalami luka dalam yang cukup parah. Bribda Ayu dan warga desa segera membawa Rizky ke rumah sakit terdekat. Mereka semua cemas menunggu kabar tentang kondisi pemuda pemberani itu. Setelah beberapa jam yang menegangkan, dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah sedih. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin," kata dokter dengan suara lirih. Namun luka dalamnya terlalu parah. Rizky tidak tertolong. Seketika, tangis pecah di antara orang-orang yang menunggu. Bribda Ayu terduduk lemas, air matanya mengalir deras. Ia tak menyangka, nyawanya bisa selamat namun harus dibayar dengan nyawa seorang pemuda yang bahkan tak dikenalnya. Kisah kepahlawanan Rizky menyebar dengan cepat. Banyak orang yang datang melayat memberikan penghormatan terakhir kepada pemuda miskin yang memiliki hati emas itu. Bribda Ayu tak pernah absen dari sisi jenazah Rizky, air matanya terus mengalir. Ia merasa sangat kehilangan dan berhutang nyawa pada Rizky. Di hari pemakaman Rizky, suasana pilu menyelimuti seluruh desa. Bribda Ayu, dengan seragam polisinya, memberikan penghormatan terakhir di depan pusara Rizky. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan berjanji tidak akan pernah melupakan pengorbanan Rizky. "Kamu adalah pahlawan sejati Rizky," ucap Bribda Ayu sambil menaburkan bunga di atas pusara. "Kebaikan dan keberanianmu akan selalu kami kenang. Saya berjanji akan melanjutkan kebaikanmu dan mengabdikan diri untuk masyarakat." Tahun-tahun berlalu sejak kepergian Rizky. Yayasan Rizky yang didirikan oleh Bribda Ayu semakin berkembang pesat. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat, yayasan tersebut berhasil membangun sebuah panti asuhan, memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu,
dan mengadakan berbagai kegiatan sosial di Desa Sukamaju dan sekitarnya. Bribda Ayu tidak hanya menjadi donatur utama, tetapi juga aktif terlibat dalam setiap kegiatan yayasan. Ia sering mengunjungi panti asuhan, bermain dan belajar bersama anak-anak. Ia juga turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Ketulusan dan dedikasinya membuat yayasan tersebut semakin dipercaya dan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Suatu hari, Bribda Ayu mendapatkan kabar bahwa desa mereka akan dilanda banjir besar akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir. Pengalaman pahit beberapa tahun lalu membuatnya sangat khawatir. Ia segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan relawan lainnya, untuk mempersiapkan evakuasi warga. Malam itu, hujan turun semakin deras. Air sungai mulai meluap dan merendam rumah-rumah di tepi sungai. Bribda Ayu bersama timnya bergerak cepat, membantu mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Ia tak kenal lelah, bahu-membahu dengan para relawan, memastikan setiap orang, terutama anak-anak dan lansia, mendapatkan pertolongan. Di tengah proses evakuasi yang penuh dengan tantangan, Bribda Ayu melihat seorang ibu tua terjebak di dalam rumahnya, yang sudah hampir terendam banjir. Ibu tua itu tampak panik dan kesulitan bergerak. Tanpa ragu, Bribda Ayu menerjang air banjir yang semakin tinggi, menghampiri rumah tersebut. Dengan hati-hati, ia membantu ibu tua itu keluar dari rumah, dan memapahnya menuju tempat pengungsian. Namun, saat mereka hampir mencapai tempat aman, tiba tanah di bawah kaki mereka longsor. Bribda Ayu dan ibu tua itu terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam dan terisi air banjir. Teriakan minta tolong dari Bribda Ayu terdengar samar-samar di tengah gemuruh air. Para relawan yang melihat kejadian itu segera berusaha memberikan pertolongan. Namun, kondisi yang gelap dan arus air yang kuat membuat upaya penyelamatan menjadi sangat sulit. Di saat-saat genting itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang tak dikenal. Dengan sigap, ia melompat ke dalam lubang longsoran tanpa mempedulikan bahaya yang mengintai. Pemuda itu berenang dengan cepat menghampiri Bribda Ayu dan ibu tua yang sudah hampir tenggelam. Dengan sekuat tenaga, pemuda itu berhasil meraih keduanya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Setelah memastikan Bribda Ayu dan ibu tua itu selamat, pemuda itu tampak kelelahan namun lega. Bribda Ayu yang masih sedikit syok menatap pemuda itu dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Ia bertanya siapa namanya. "Nama saya adalah Rian, Bu," jawab pemuda itu dengan senyum ramah. Salah seorang relawan yang ikut membantu evakuasi tiba-tiba berteriak, "Rian, kamu mirip sekali dengan Rizky." Mendengar nama Rizky, Bribda Ayu terkejut. Ia menatap Rian lebih seksama. Ada kemiripan yang sangat kuat antara pemuda di hadapannya dengan Rizky, pemuda yang telah menyelamatkan nyawanya bertahun-tahun lalu. Apakah kamu punya hubungan dengan Rizky?" tanya Bribda Ayu dengan suara bergetar. Rian tersenyum haru. "Rizky adalah kakak kembar saya, Bu." Seketika, air mata Bribda Ayu kembali menetes. Ia tak menyangka akan bertemu dengan saudara kembar Rizky. Ia merasa seolah takdir kembali mempertemukannya dengan sosok yang begitu berjasa dalam hidupnya. Malam itu, di tengah pengungsian, Bribda Ayu dan Rian berbincang panjang. Rian bercerita bahwa ia selama ini bekerja di luar kota dan baru kembali ke desa setelah mendengar kabar banjir. Ia juga mengetahui tentang yayasan yang didirikan atas nama kakaknya dan sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan Bribda Ayu. Bribda Ayu pun menceritakan kembali tentang keberanian dan kebaikan hati Rizky yang telah menyelamatkan nyawanya. Mereka berdua merasakan ikatan batin yang kuat, seolah Rizky hadir di tengah-tengah mereka. Setelah banjir surut, Bribda Ayu dan Rian semakin dekat. Mereka bersama-sama melanjutkan kegiatan yayasan Rizky, mewujudkan mimpi-mimpi Rizky untuk membantu sesama. Rian, yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama dengan kakaknya, menjadi salah satu penggerak utama yayasan. Bribda Ayu tidak hanya melihat Rian sebagai saudara kembar Rizky, tetapi juga sebagai sahabat dan partner dalam kebaikan. Mereka berdua saling menguatkan dan menginspirasi, melanjutkan legasi Rizky dengan hati yang tulus dan penuh pengabdian. Masyarakat Desa Sukamaju kembali menyaksikan keajaiban takdir. Kehilangan Rizky memang menyisakan duka yang mendalam, namun Tuhan seolah mengirimkan penggantinya dalam diri Rian. Kebaikan hati Rizky terus hidup dan bersemi melalui perbuatan Bribda Ayu dan Rian. Kisah ini kembali mengingatkan kita bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya.
Pengorbanan seseorang tidak akan pernah sia-sia, karena akan selalu ada hati lain yang tergerak untuk melanjutkan kebaikan tersebut. Dan terkadang, takdir memang memiliki cara yang misterius untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang memiliki ikatan jiwa yang kuat. Semoga kisah ini dapat terus menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik dan percaya pada keajaiban takdir. Karena di setiap detik kehidupan, selalu ada harapan dan kesempatan untuk menjadi pahlawan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.